Salam ketemu lagi dari kami dari Cafe in Time pada sore hari ini yang biasa kita hadir 15.15. Kali ini kita hadir di 13.30. Yang pertama kami sampaikan terima kasih selamat datang kepada Bapak Agus Hendroyono, STMT atau yang lebih beken dia panggil Pak AG. Terima kasih atas rawuhnya Pak AG. Beliau adalah pengurus LPJK terkait dengan bidang sertifikasi di jasa konstruksi. Dan yang kedua, kami mengundang Bapak Ketua Kadin, Bapak Agus Dwi Putranto yang pada hari ini diwakili oleh Pak Adik Dwi Putranto yang pada siang hari ini diwakili oleh Bapak Muhammad Rizal. Beliau adalah wakil bidang konstruksi dan konsultan untuk Kadin Jawa Timur. Nah, tema pada siang hari ini cukup menarik dan ini saya kira kita angkat dari berbagai permasalahan yang ada di anggota dan secara baik di Jawa Timur ataupun di nasional, yaitu proses SKK dan SBU buntu, apa dampaknya. Nah, inilah masalah-masalah yang sebenarnya kita hadapi bersama, dan pada hari ini kita menghadirkan narasumber yang sangat tepat untuk bagaimana nanti kita dengar bersama, kita diskusikan bersama pada siang sore hari ini. Jadi pertama-tama barangkali saya sampaikan dulu terima kasih atas rawuhnya Pak Ketua pada sore hari ini yang telah hadir di Cafe-in, ini luar biasa. Yang menemani kita kemudian ada Pak Agus, beliaunya ada juga DPP Indikado Jatim sekaligus juga di BSAN DPN yang nanti akan bermetamorfose dengan sistem baru ini terkait dengan sertifikasi di DPN Inkindo. Kemudian tadi juga saya lihat di layar ada Pak Edi Kosusilo, terima kasih rawuhnya Pak Edi, guru kita. Kemudian juga Pak Fitri, ini juga guru kita di asesor, terima kasih rawuhnya. Kemudian juga ada Pak Alias, terima kasih rawuhnya. Ada Pak Adi Purwoto, terima kasih sekali atas rawuhnya. Juga teman-teman dari asosiasi yang lain yang barangkali tidak bisa saya sebut persatu. Mudah-mudahan apa acara pada sore ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Juga di studio ada Bu Bendahara kita juga hadir, jadi kita komplit pada sore hari ini. Untuk menyingkat waktu, saya akan coba pertama ke Pak Muhammad Rizal terkait dengan usaha bidang jasa konstruksi sebelum nanti kita diskusi lebih jauh dengan Pak AG. Jadi sejauh mana ini Pak Rizal di jasa konstruksi di Jawa Timur ini terkait dengan kegiatan pembangunan kita ini? Monggo Pak Rizal, mungkin bisa dijelaskan kontribusi terkait dengan pembangunan di Jawa Timur ini terkait dengan jasa konstruksi ini. Monggo Pak Rizal. Baik, matur nuwun. Selamat siang, sahabat-sahabat, senior-senior yang saya hormati di masyarakat jasa konstruksi, Pak Agus Gendro dari LPJK yang alhamdulillah bisa menyempatkan waktu hadir. Saya mewakili Pak Ketua Kadin, Pak Adik Dwi Putranto, kebetulan beliau halangan hadir. Saya yang membidangi di jasa konstruksi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia beliaulah kita pada siang hari ini masih bisa bersilaturahmi melalui Zoom dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, permasalahan jasa konstruksi ini sebetulnya mengalami perubahan yang cukup banyak. Kita semua tahu, mungkin di sini banyak senior, dulu belum ada asosiasi, kita ini masih di arena prakualifikasi. Dari prakualifikasi, kemudian muncullah asosiasi-asosiasi, kemudian banyaknya asosiasi, muncullah LPJK, di mana yang didirikan pertama kali di Jakarta. Itu kira-kira sekitar tahun 2000-an. Kemudian ada kelompok asosiasi yang
tidak sesuai dengan kelompok LPJK zaman dahulu. Pertama kali LPJK berdiri, didirikanlah LJK. Jadi statusnya sama, LPJK dan LJK. Ini saya tarik mundur dulu ya. Ada LJK, akhirnya ributlah di Kementerian BU. Kemudian disatukanlah LPJK ini dengan komposisi dari kelompok satunya ke kelompok satunya. Meleburlah LPJK. Di dalam peleburan LPJK, di dalam perjalanan pecah lagi LPJK. Ada LPJK 1, ada LPJK 2. Ini kan permasalahan yang cukup pelik ya sebetulnya di masyarakat jasa konstruksi ini. Kemudian ada penyatuan LPJK itu, terbentuklah LPJK yang dibentuk di provinsi-provinsi untuk menangani permasalahan-permasalahan asosiasi. Alhamdulillah perjalanan itu sudah bisa berjalan dengan baik, dengan banyaknya kekurangan, dengan banyaknya kendala-kendala yang terjadi. Di sini ada Pak Elias, mungkin Pak Elias sangat paham masalah itu. Di dalam proses ini saja, kawan-kawan asosiasi maupun pelaku-pelaku jasa konstruksi mengalami banyak kendala. Pemahaman di asosiasi dan pemahaman di LPJK provinsi saja sampai kemarin tahun 2020 itu masih banyak perbedaan-perbedaan. Contoh, salah satu SBU yang pengalamannya kita mengerjakan gedung, di situ ada pekerjaan ME, di situ ada pekerjaan struktur, di situ ada pekerjaan mechanical electrical. Itu kalau masuk di LPJK masih jadi kendala. Nggak bisa ini pengalaman ME ya harus ME. Padahal di gedung itu ada pengalaman ME-nya. Nah, ini kan perbedaan-perbedaan di permasalahan SBU ini saja masih banyak belum selesai tuntas. Nah, kemudian sekarang ditarik semuanya ke Jakarta. Kita semua merasakan bahwa permasalahan di daerah yang ditangani daerah saja belum bisa teratasi. Apalagi nanti ditarik ke pusat semua. Oke, dengan berbagai macam aturan, disertifikasi asosiasinya, ditambah perangkat-perangkatnya, agar di asosiasi ini sebelum dikirim ke Jakarta sudah baik, lengkap, dan di Jakarta tinggal di verifikasi kemudian lolos. Tapi pada tahun 2021 amburadulnya atau masa transisi itu terjadi, akhirnya kita semua tahu keluarlah surat edaran menteri yang menyatakan bahwa seluruh SBU, seluruh SKA yang masih mati dinyatakan hidup sampai dengan 31 Desember tahun 2021. Nah, di dalam perjalanan tahun 2021 banyak sekali asosiasi yang belum lolos. Banyak sekali juga asosiasi tenaga ahli juga banyak yang lolos diverifikasi oleh LPJK. Nah, ini sudah kurang 2 bulan. Kami kemarin berbicara dengan Pak Agus Gendro. Agus Gendro sudah mengeluarkan beberapa LSPU yang sudah bisa lolos. Salah satunya beberapa LSPU yang oleh LPJK, ada yang oleh BNSP. Nah, ini kan ada LPJK dan BNSP. Ini kita masih berbicara di bidang kePU-an. Kita belum tahu kita masuk di bidang kelistrikan. Itu ada PLN yang didominasi induknya adalah ESDM. Nah, ini apakah sudah dilebur semua nanti? Apakah
dari LPJK 1 saja, atau ESDM nanti membuat sendiri, ini mungkin teman-teman ahli yang lebih banyak yang berkecimpung di permasalahan-permasalahan itu. Saya punya pemikiran bahwa di akhir Desember ini memang akan ada kendala apabila belum selesainya persyaratan dan peraturan yang dibuat oleh Kementerian PU melalui LPJK ini tidak selesai, ini akan menjadi permasalahan yang sangat besar. Belum lagi ada Perpu kalau nggak salah. Itu Perpu yang sangat menyulitkan di dunia usaha konstruksi, khususnya mungkin M ke bawah. Itu sangat-sangat menyulitkan. Antara lain, pengalaman hanya bisa dipakai 3 tahun. Apabila perusahaan selama 3 tahun tidak mendapatkan pengalaman, akan turun kelas. Nah, kita bisa membayangkan teman-teman di dunia jasa konstruksi maupun di jasa konsultan. Kalau kita punya subbidang banyak, kemudian dengan SDM yang kita miliki, dengan situasi kondisi yang ada sekarang, proyek makin lama makin sedikit, aturannya makin lama makin banyak, kompetisi makin ketat, ya memang ini akan banyak perusahaan yang terdelusi, otomatis turun kelas semua, khususnya di subbidang-subbidang yang selama 3 tahun tidak mendapatkan pekerjaan. Nah, yang mengkhawatirkan adalah perusahaan-perusahaan besar yang terdelusi subbidangnya turun menjadi perusahaan kelas M, kemudian turun lagi menjadi kelas K, dan dia akan bertarung dengan perusahaan-perusahaan yang kelas K murni. Ini akan terjadi. Nah, ini memang diperlukan sebuah terobosan. Ini momen yang sangat baik sekali, masih ada waktu 2 bulan. Kami dari Kadin Jawa Timur sebetulnya sudah memikirkan ini dan memohon masukan dari kawan-kawan bagaimana mengatasi situasi di dunia konstruksi yang semakin hari semakin ketat, semakin merepotkan, yang dimana nanti saya bisa memprediksi Januari, Februari, Maret ini perusahaan konstruksi maupun konsultan mungkin tinggal 25-30% tidak lebih kalau aturan itu diterapkan dengan benar. Itu pemikiran saya. Makanya dengan sisa waktu yang ada ini, apa yang akan kita ambil? Kita sebagai asosiasi yang mewadahi pengusaha-pengusaha konstruksi dan pengusaha-pengusaha konsultan, kita harus berpikir bagaimana permasalahan ini agar di awal tahun 2022 itu bisa selesai dan aturan-aturan yang baru itu tetap bisa menjaga keseimbangan sehingga pengusaha-pengusaha konstruksi ini tetap bisa hidup, tetap bisa berkembang dan bisa maju. Itu harapan-harapan kami, makanya di dalam kesempatan yang baik ini saya sudah beberapa bulan yang lalu juga sudah memikirkan bagaimana ini, sepertinya kalau sudah aturan sudah turun, apa langkah-langkah kita yang akan kita ambil. Itu yang menjadi masukan kami. Ya mohon maaf, saya akan berbicara agak vulgar di sini. Saya sering bertentangan dengan Kementerian PU yang kapan hari itu juga datang membuat subbidang spesialisasi dan lain sebagainya. Saya bilang, Pak, kita ini dengan permasalahan yang Anda buat aturannya, kita ini belum selesai. Kok Bapak sudah membuat aturan baru? Bagaimana dengan kawan-kawan kontraktor kecil-kecil, konsultan yang kecil-kecil ini, gitu loh. Contoh kemarin yang kita hadapi, Bina Konstruksi membuat aturan subbidang, kualifikasi K bisa sampai dengan 15 miliar.
M bisa sampai 100 miliar. Kontraktor akhirnya berusaha merubah SBU semua. Karena kita tahu di daerah untuk mencari proyek yang sampai dengan 100 miliar kan sulit. Akhirnya yang M diturunkan jadi K. Yang K sudah diem saja karena dia sudah bisa mengerjakan proyek sampai 100 miliar. Yang B diturunkan jadi M. Akhirnya ada kelompok di Jakarta yang tidak puas dengan aturan itu, dibawalah ke MK. Akhirnya di MK diputuskan kalah dan kembali lagi. Nah, kawan-kawan yang sudah merubah semua benderanya ini, akhirnya kan jadi kembali lagi untuk menaikkan subbidang kualifikasi M ke B ini juga nggak mudah, susah. Nah, itulah yang harus kita pikirkan, bagaimana aturan-aturan ini seyogianya tidak mudah berubah. Kami berharap kawan-kawan di LPJK, ada Mas Agus Gendro, terus ada dari asosiasi yang lain, untuk bisa memperjuangkan aspirasi kawan-kawan yang ada di daerah. Saya sangat paham, beliau juga merasakan hal-hal seperti kita, dia pernah jadi kita, kan gitu. Itu yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti karena waktunya dibagi, itu yang sedikit bisa saya sampaikan. Udah kurang lebihnya kami mohon maaf, nanti kita akan bahas di diskusi-diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal. Jadi ini tadi saya cukup menarik ya insight yang disampaikan Pak Rizal ini, karena kita berhadapan pada regulasi dan kebetulan ini suatu situasi yang memaksa demikian tadi disampaikan. Nah, kemudian juga ada tadi suatu resiko-resiko ketika terjadi ada penurunan kelas sehingga dari M ke B, dari B ke M, yang M ke K. Nah, ini tentu akan memberikan satu permasalahan-permasalahan baru. Kemudian juga ada insight-insight 30% ini di 2020 ini barangkali ada kendala di sana. Nah, ini kita pada hari ini kita juga ada narasumber Pak Ag. 30% yang bisa lolos perhitungan. Nah, hanya 30%. Ini kan sesuatu yang kita bisa membayangkan apa yang akan terjadi ketika ini benar-benar memang seperti itu. Nah, pada siang ini kita punya narasumber yang lain, Pak Ag, dan kita yakin beliau adalah, kalau kita lihat DNA-nya, itu adalah DNA seperti kita semua. Dan saya yakin beliaunya ini sudah memahami. Saya tidak usah tadi kita cerita, kita mengungkapkan apa yang kita sampaikan. Saya yakin beliaunya sudah memahami apa yang kita rasakan. Ini Pak Ag. Jadi kita diawali dari SE yang SE 02 2021, di mana SBU SKA kita bisa diperpanjang sampai 31 Desember. Kemudian tanggal 5 Oktober kemarin kita bersama-sama mengikuti peluncuran LSP-LSBU yang sudah di launching kemarin. Kemudian di tanggal 15 Oktober ini kewenangan terkait dengan asosiasi profesi ataupun asosiasi badan usaha ya untuk penurunan status ini dihentikan. Nah, ini kita melihat tadi sesuai dengan judul kita, persepsi kita nih Pak Ag. Kita butuh nanti informasi dari Pak Ag. Apakah memang benar ini ada sebuah kebuntuan yang ini membuat kekhawatiran dari teman-teman semua ini. Nah, ini monggo Pak Ag. Ini kita butuh pencerahannya. Monggo Pak Ag, kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Moderator. Pak Rizal, Waketum Kadin Bidang Konstruksi, Pak Adi Prawito, Ketua DWP Inkindo, beserta segenap seluruh jajaran Inkindo Jawa Timur. Hadir juga di sini beberapa senior kami, ada Pak Edi, ada Pak Ong, beserta seluruh luar biasa ini, ada dari Jawa Tengah, 154 yang hadir virtual, belum lagi yang di YouTube, mungkin lebih dari itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali meneruskan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rizal tadi. Sebelumnya izin rekan-rekan semuanya, beberapa hari yang lalu, hari
Rabu kalau tidak salah. Saya di WA Pak Edi, terus kemudian ada Japri dari sekretaris Pak Ketua. Pak Agi, mohon maaf, Bapak dapat disposisi dari Pak Ketua dengan tema horor katanya. Saya di WA Pak Edi belum sempat baca itu. Terus kemudian saya buka disposisi Pak Ketua, menarik sekali yang dimaksudkan horor oleh sekretaris Pak Ketua, judulnya proses SKK dan SPU buntu apa dampaknya. Memang relatif cukup horor kalau dilihat dari judulnya. Bapak Ibu semuanya izin mengawali diskusi santai karena ini memang acara santai juga, kami tidak menyampaikan paparan supaya bisa lebih gayeng, lebih enjoy hal-hal apa yang bisa kami perbuat dari sesuai dengan tugas dan kewenangan kami. Kami refresh dulu ke belakang. Tadi Pak Rizal sudah menyampaikan kronologis peran serta masyarakat jasa konstruksi mulai sejak reformasi, lahirnya Undang-Undang 18 tahun 99. Bapak Ibu semuanya izin kami sampaikan, saya tahu kalau ada naskah akademik perubahan Undang-Undang jasa konstruksi, Undang-Undang 18 tahun 99 itu ketika saya ikut seleksi fit and proper. Kalau tidak ikut seleksi fit and proper mungkin saya tidak tahu. Jadi saya tahu setelah ada beberapa senior masyarakat Jakon yang menginformasikan ke saya, Mas mungkin ini bisa jadi bekal ketika fit and proper nanti baik di Pansel maupun di DPR RI. Bapak Ibu semuanya, kami temukan di sana bahwa memang ada keinginan dari masyarakat untuk merubah bahasa yang sering dan pernah kami sampaikan di teman-teman Kadin Jatim, pengen merubah jenis kelamin LPJK. Mohon maaf ini bahasa kami saja. Di antaranya memang membawa satu misi besar. Yang pertama untuk meningkatkan mutu dari sertifikasi. Bentuk dari peningkatan mutu dari sertifikasi bahwa LPJK sesuai naskah akademik yang saya baca waktu itu tidak lagi memiliki kewenangan untuk menjalankan sertifikasi. Justru kewenangan melaksanakan sertifikasi diberikan sepenuhnya seutuhnya kepada masyarakat jasa konstruksi melalui asosiasi-asosiasi yang terakreditasi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu semuanya, bahwa rohnya kami dilahirkan LPJK dengan jenis kelamin baru. Salah satu tugas sesuai dengan naskah akademik yang kami baca adalah untuk memberikan peningkatan layanan dari sertifikasi. Jadi kewenangan sertifikasi sudah diberikan kepada masyarakat sesuai yang kami sampaikan tadi melalui asosiasi-asosiasi yang terakreditasi. Kemudian dalam perjalanan proses seleksi, waktu itu diundangkanlah Undang-Undang 11 Cipta Kerja yang diantaranya juga ikut mereduksi Undang-Undang 2 tahun 2017. Kemudian pada 1 bulan setelah kami menjalankan amanah, keluarlah peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang 11. Kami memiliki 7 tugas dengan 13 kewenangan sebagaimana yang termaktub di dalam PP 14. Yang pertama akreditasi, penilai ahli, bentuk LSP atau PTUK untuk jabatan kerja yang belum bisa diampu oleh masyarakat, oleh asosiasi maupun oleh LPPK, kemudian memberikan lisensi, memberikan rekomendasi, lisensi, penilai ahli, penyetaraan tenaga konstruksi, dan pengembangan usaha dan jasa berkelanjutan. Bapak Ibu semuanya, jadi sekali lagi sesuai tugas dan kewenangan kami, LPJK di era kami sudah tidak lagi memiliki layanan sertifikasi. Kita tahu bahwa proses berjalannya waktu sebagaimana yang kami sampaikan tadi, Undang-Undang 2 tahun 2017 baru mengeluarkan aturan pelaksanaannya yaitu PP 22. PP 22 dalam proses sosialisasi ternyata undang-undangnya sudah ikut diangkut menjadi gerbong Omnibus Law Undang-Undang 11. Beberapa perubahan juga sangat mendasar di turunan sebagaimana yang kami sampaikan tadi. Khusus di sektor konstruksi ada 2 peraturan pemerintah. Yang pertama PP 14
Perubahan dari PP 22 kemudian PP 5, perizinan berusaha berbasis resiko khusus di sektor konstruksi, yang saya yakin ini juga sudah disosialisasikan oleh induk organisasi Bapak Ibu semuanya sampai di tingkat cabang, tingkat daerah yang sebagian tadi sudah disinggung oleh Pak Rizal. Izin melanjutkan terkait dengan fungsi dan tugas kami, bahwa kami sebagai lembaga non-struktural dengan sendirinya mengikuti nomenklatur ketentuan perundang-undangan, seluruhnya operasional kami dibiayai oleh APBN. Kemudian demi kesinambungan layanan sertifikasi, karena pada saat kami lahir, pada saat kami dilantik, waktu itu belum ada lembaga sertifikasi bentukan masyarakat, belum ada LSBU, belum ada LSP, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi sekali lagi mengacu pada PP 14, ada satu tugas di poin 7, LPJK dapat menjalankan tugas tambahan yang diberikan oleh Pak Menteri. Jadi keluarlah tugas tambahan Bapak Ibu semuanya, LPJK membentuk tim layanan sertifikasi pada masa transisi. Jadi ini tugas tambahan, karena ini menurut PP sekali lagi adalah tugas nomor 7, tugas nomor terakhir, bahwa LPJK dapat melaksanakan tugas tambahan dari Pak Menteri dengan diberi kewenangan untuk membentuk layanan sertifikasi pada masa transisi. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya, boleh dikata bahwa kelahiran kami memang belum didukung infrastruktur sebagaimana tugas dan kewenangan kami, karena pada proses seleksi dan proses lahirnya ada transisi ketentuan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja tadi. Sekali lagi sesuai dengan tugas kami, tidak ada tugas dari LPJK bidang sertifikasi, tidak ada Pak. Yang ada bidang registrasi, ketepatan saya sekaligus meralat yang disampaikan oleh Pak Irwan tadi. Saya bukan membidangi sertifikasi, tetapi saya selaku pengurus bidang 2, bidang akreditasi dan lisensi. Betul bahwa sertifikasi masa transisi adalah tugas turunan dari saya, termasuk PTUK dan lain sebagainya. Memang Pak Edi, Pak Fitri mungkin tahu betul betapa fixnya hari-hari rapat dengan Pak Fitri bisa 2-3 kali, bahkan mohon maaf Pak, kalau Pak Rizal pakai kacamata sudah lama, saya pakai kacamata itu baru sejak jadi pengurus LPJK Pak. Karena harus paralel Pak, jadi di jam yang sama itu harus 2 Zoom, 3 Zoom, bahkan pernah 4 Zoom Pak, pakai handphone, pakai laptop dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi itu sedikit informasi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya, bahwa karena status kami adalah lembaga non-struktural, dengan sendirinya semuanya kami dibiayai oleh APBN, termasuk tugas tambahan dalam melayani sertifikasi pada masa transisi. Dengan sendirinya itu menjadi dibiayai oleh APBN. Bapak Ibu semuanya, saya ingat pas pada menjelang tahun baru itu Pak, tanggal 31 jam 7 malam, pas menjelang malam tahun baru itu Pak, kami masih rapat terbatas waktu itu karena kami sudah dilantik Pak Menteri itu tanggal 22 Desember, kami terlibat dalam penyusunan SE Menteri PU sebagai tugas tambahan SE 30. Terjadi tarik ulur waktu itu, tapi sekali lagi bahwa memang kembali ke jenis kelamin kami tidak memungkinkan bagi kami untuk menarik uang dari masyarakat. Kami menjadi organ LNS di bawah Kementerian PU, dengan sendirinya kami pun juga terikat tidak boleh menerima PNBP sesuai dengan instruksi dari Pak Menteri PU, sehingga semua layanan sertifikasi itu dibiayai dari APBN dan kami dilahirkan tidak dipersiapkan untuk, mohon maaf, belum dipersiapkan untuk memberikan layanan sertifikasi pada masa transisi. Jadi masih ingat tanggal 31 Desember itu kami terlibat penyusunan SE Menteri nomor 30, kemudian tanggal 4 Desember pertama kali, karena tanggal 1, 2, 3 itu hari libur, 4 Januari maaf,
itu kami pertama kali masuk kantor langsung merapatkan tim transisi. Waktu itu kami hire beberapa ex-LPJKN, beberapa ex-LPJKP di DKI untuk membantu tugas tambahan. Bapak Ibu semuanya, dalam perjalanan SE30 belum sempurna karena kenyataannya memang yang menggunakan SBU, SKA, SKT itu bukan hanya Kementerian PUPR. Waktu itu SE30 masih belum ditujukan kepada gubernur dan bupati wali kota se-Indonesia beserta seluruh kementerian dan lembaga. Dirubahlah SE02. SE02 maraton kami susun Bapak Ibu semuanya bahwa harapan kami, harapan pemerintah, harapan regulator waktu itu seluruh badan usaha, seluruh pelaku usaha pemegang sertifikat tidak harus mengajukan permohonan pada tim transisi. Kenapa demikian? Sesuai dengan SE02 jelas tegas bahwa seluruh pemegang sertifikat, seluruh SBU, SK, SKT yang habis masa berlakunya dinyatakan tetap berlaku sampai dengan 31 Desember 2021. Jadi di SE02 itu paralel, Pak. Selain memberikan kami kewenangan memberikan tugas kewenangan membentuk tim sertifikasi pada masa transisi, lebih dari itu kami juga didorong untuk menjalankan tugas substansi dengan segera melahirkan LSBU dan LSP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi itu amanat di SE02. Jadi paralel kami harus segera melahirkan dan harus menjalankan sertifikasi pada masa transisi. Dalam perjalanan Bapak Ibu semuanya ternyata relaksasi yang diberikan oleh Pak Menteri melalui SE Menteri 02, keberlakuan SBU SK SKT yang dapat digunakan untuk tender 2021 masih belum dianggap legitimate oleh beberapa pemegang sertifikat. Jadi sekali lagi berawal dari sinilah semua pemegang sertifikat merasa tidak percaya diri. Kenapa SBU mati ikut tender itu masih tidak percaya diri. Demikian juga tenaga kerja bersertifikat. Dia masih nggak percaya diri untuk digunakan ikut tender ketika memang sertifikatnya sudah expired. Padahal sekali lagi sesuai yang kami sampaikan di awal tadi bahwa maksud dan tujuan dari regulator supaya pelaku usaha tenaga kerja bersertifikat tidak harus memohon 2 kali. Karena sudah dinyatakan berlaku sampai Desember, harapannya bisa langsung memohon nanti ke LSBU maupun LSP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan sesuai dengan KBLI, KBJI atau Japker yang baru sebagaimana amanah di PP 05 perizinan berusaha berbasis risiko. Jadi sekali lagi Bapak Ibu semuanya, ada kontradiksi memang antara harapan dari pemerintah dengan ekspektasi kurang percaya dirinya pemegang sertifikat, sehingga waktu itu luar biasa Pak, persis kayak pandemi. Sekali lagi awal-awal kami melaksanakan tim transisi itu bersamaan Pak, belum PPKM, waktu itu masih PSBB. Kami ingat permohonan itu luar biasa Pak. Pertama karena mungkin sertifikasi gratis, bisa diartikan demikian karena dibiayai oleh APBN, walaupun kami tahu seluruh asosiasi pemegang hak VVA tetap memungut biaya VVA bagi anggotanya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu semuanya, di luar prediksi kami, di luar ekspektasi kami bahwa relaksasi itu ternyata boleh dikata minim sekali fungsinya. Jadi semuanya tetap memohon, bahkan persis kayak pandemi Pak. Jadi kami hanya punya 17 tenaga dengan asumsi waktu itu tidak lebih dari 10% permohonan, yang asumsi kami hanya permohonan bagi pelaku usaha baru saja, bagi tenaga kerja baru saja, dan yang melakukan perubahan, peningkatan kualifikasi maupun penambahan subklasifikasi ternyata tidak demikian. Jadi kayak rumah sakit yang tidak mampu menampung jumlah pasien karena sekali lagi tidak dipersiapkan dengan sesuai dengan prediksi awal. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya dapat kami sampaikan bahwa sesuai dengan struktur kami, karena sertifikasi yang masuk di kami dibiayai oleh APBN,
tentu juga butuh akuntabilitas yang sedikit lebih daripada yang dilakukan oleh teman-teman LPJKN maupun LPJKP sebelumnya. Selain yang pertama, ada di pundak kami adalah peningkatan mutu sertifikasi. Beberapa waktu yang lalu pernah kami sampaikan ketika diskusi diundang oleh Pak Rizal di Kadin, kami sampaikan awal kami memegang amanah itu, kami pernah menolak permohonan SKA utama yang ke-9. Jadi sudah ada tenaga kerja kita punya 8 SKA utama, masih ngajukan lagi SKA utama ke-9. Saya tidak ambil pusing waktu itu, sudah langsung saya tolak saja. Berarti ini jelas dia ahli untuk membuat SKA, bukan ahli sesuai dengan kompetensinya. Karena jelas menyimpang dari pedoman yang ada. Padahal di Permen PU 08, Permen PU 19 jelas bahwa salah satu syarat dasar untuk pemenuhan pengalaman utama itu harus punya pengalaman 10 tahun. Dia sudah punya 8. Kemudian umurnya masih 50 lah, ini kan suatu hal yang mustahil. Belum lagi Bapak Ibu semuanya, mohon maaf benar tidaknya juga perlu penelusuran ya. Yang dulu kan ada satu akun Pak, maaf satu orang itu memegang akun sebagai Bapel, memegang akun sebagai US2 atau STK, memegang akunnya asesor, memegang akunnya pengurus, sehingga sertifikasi itu 1 jam jadi Pak, luar biasa kan itu. Lah ini kan jelas tidak mungkin Pak, dibiayai oleh APBN. Kami tidak pengen ketika asesor diperiksa inspektorat, diperiksa BPKP nanti, diperiksa BPK harus mengembalikan uang negara. Kan jelas tidak mungkin Pak. Sehingga beberapa aturan itu kami masifkan, kami rigidkan sekali lagi semata-mata karena pertama, kami punya tugas untuk adanya peningkatan mutu sertifikasi, tentu yang sering kita dengar sertifikat kaleng-kaleng yang sudah bukan rahasia lagi menjadi tugas utama kami untuk bisa kita tertibkan sesuai dengan kedalaman kompetensi yang dimiliki oleh pemegang sertifikat. Nah, di saat kami meluruskan, mengembalikan kepada normanya layanan sertifikasi pada masa transisi, Bapak Ibu semuanya dapat kami sampaikan tidak ada perubahan sama sekali dengan yang dilakukan oleh LPJKN maupun LPJKP. Sekali lagi SE Dirjen 04.2 maupun SE Dirjen 05, pedoman layanan sertifikasi pada masa transisi itu persis kami adopt Pak, bukan kami adaptasi, kami adopt dari Perlem LPJK. Jadi semuanya sama Pak. Dalam perjalanan sama kok, kenapa kok prosesnya sulit? Ya tinggal pembandingnya saja Pak. Kalau dibandingkan dengan yang dulu 1 jam selesai, ya jelas bukan nggak apple to apple kan gitu. Nggak mungkin Pak, satu akun itu, satu orang maaf, harus memegang sekian akun. Kan jelas tidak mungkin Pak. Saya yakin Bapak Ibu semuanya juga sudah mengetahui lah di masyarakat kita seperti apa. Nah, jadi kembali lagi ada beberapa akuntabilitas yang memang harus kami tingkatkan karena kami pemegang anggaran dari APBN untuk membiayai layanan sertifikasi tentu tidak menutup kemungkinan pasti juga akan menjadi objek periksa bagi inspektorat maupun BPK. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya terkait dengan saat ini kami lebih setuju Mas Ibnul, Mas Irwan, Pak Adi Prawito, next discuss di Kafein mungkin bukan diskusi santai membangun inspirasi ya, tapi lebih pas diskusi santai memahami NSPK baru sebagaimana yang sudah disinggung oleh Pak Rizal tadi. Jadi kami juga mengajak semuanya rekan-rekan untuk segera move on. Mari kita tinggalkan pola-pola lama, sudah memasuki era yang baru dengan NSPK baru. Ada baiknya discuss ke depan bisa kita lebih cepat memahami tentang regulasi yang terjadi saat ini yang akan diberlakukan di masyarakat jasa konstruksi ke depan. Mungkin itu dulu Mas Moderator sebagai pengantar diskusi supaya lebih enjoy, monggo
apapun selama itu tugas dan kewenangan kami, masukan dari teman-teman Jawa Timur tentu juga menjadi wajib hukumnya bagi saya untuk bisa kami teruskan. Dan izin Mas Moderator, mungkin bisa dibatasi karena jam 3 saya harus boarding. Siap. Siap Pak Age. Terima kasih. Tadi menarik apa yang disampaikan Pak Age ya. Jadi yang tadi ada 9 pengajuan SKA ke-9 tadi, mudah-mudahan tidak Pak kita Pak. Mudah-mudahan. Nah, kemudian tadi terima kasih Pak Age koreksinya bahwa tadi terkait dengan Pak Age di bidang akreditasi dan lisensi, mohon maaf tadi keliru. Kemudian berikutnya tadi sudah disampaikan riwayat dan apa yang sebenarnya terjadi seperti itu. Kami menyadari di dalam setiap perubahan selalu ada ketidakstabilan, apakah itu gejolak dan sebagainya. Tapi kami yakin bahwa ini adalah suatu niat baik yang akan membawa jasa konstruksi kita itu menjadi lebih baik. Kalau kita melihat tadi apa yang menjadi latar belakang dari Pak Age tadi, beberapa hal yang ternyata tidak hanya mahasiswa sistem kebut semalam, tapi ini juga ada SKA kebut semalam ini. Nah, seperti itu. Nah, untuk pertama kali kami mohon Pak Ketua, mungkin barangkali ada hal yang mau bisa dikomen dari apa yang disampaikan dari Pak Rizal, dari Pak Age. Monggo Pak Ketua. Terima kasih Pak Irwan, Mas Irwan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Rizal, Pak Age. Sebetulnya aspirasi dari Jatim tadi sudah dibawa oleh Pak Rizal. Jadi kami dari Asosiasi Inkindo ini anggota kami sekitar 900 Pak. Jadi banyak sekali keluhan-keluhan dari anggota. Intinya itu sebetulnya kecepatan. Jadi kalau sebetulnya kita tidak mempermasalahkan itu prosesnya tadi Pak Agus, asal anggota ini sebetulnya proses SBU dan SKK ini cepat, kita itu langsung move on Pak. Jadi move onnya kita itu cepat sebetulnya, tidak ada masalah. Tetapi memang yang disampaikan Pak Agus itu adalah beberapa kendala-kendala yang kami hadapi di sini. Jadi seperti Permen PP 05 terkait dengan penanggung jawab subklasifikasi itu jadi menjadi masalah juga di kami dari khusus hal yang kecil ya, bidang kecil. Terus ada juga nanti persyaratan-persyaratan yang lain ini sudah kami sosialisasikan kepada anggota di Inkindo Jawa Timur. Tadi terkait dengan masalah anggota yang kenapa dia menunggu, tadi tidak mau menunggu, itu seperti yang disampaikan Pak Agus itu betul sekali, karena tidak pede. Ada memang di sebagian pokja itu yang tidak mau, tidak menerima, bukan tidak mau sebetulnya. Kalau ada yang hidup, kenapa yang mati dikasihkan begitu. Nah, itu semua menjadi masalah bagi kami. Akhirnya anggota berbondong-bondong juga. Tetapi yang jadi masalah juga, kalau anggota tidak melakukan sertifikasi atau perpanjangan LSBU, itu juga menjadi masalah di organisasi juga Pak. Jadi kita ini hidup kami itu dari iuran dan dari hasil sharing dari itu semua. Jadi kalau anggota kami tidak melakukan, jadi kami kehabisan energi, kehabisan suplai darah untuk melakukan kegiatan-kegiatan ini. Jadi ini seperti lingkaran gitu Pak Agus, yang perlu dipahami. Terus juga mengenai sinkronisasi terhadap kecepatan ini. Kami kemarin juga ngopi bareng dengan DPN Pak, DPN Inkindo. Kami sampaikan sebetulnya LSI itu kapan ditunggu-tunggu supaya segera bisa operasional. Ternyata ada beberapa integrasi yang belum selesai. Nah ini kapan juga nggak tahu. Nah ini kalau ini sudah Desember kurang 1 bulan. Kalau ini terjadi, ini yang dikhawatirkan kami semua. Jalan buntu ini harus diurai ini. Nah ini kami memahami dari kesulitan-kesulitan tadi, tapi yang di bawah ini Pak Agus, kami juga terus galau dan resah semua ini, terutama di anggota-anggota asosiasi. Ini banyak mungkin dari anggota-anggota yang lain juga begitu ya, sama saja yang kami hadapi di pelayanan ini. Saya kira itu Pak Irwan, Mas Irwan yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dari Pak Agus sama Pak Rizal yang telah meluangkan waktu untuk acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Ketua Adi. Saya kira ini pertanyaan untuk Pak Agus ini ya. Langsung aja monggo Pak Agus. Terima kasih Pak Irwan. Yang saya jawab dari yang terakhir, kapan LSI bisa operasional? Jadi progresnya Bapak Ibu semuanya hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Jadi 5 hari kemarin kami mengkarantina, ketepatan saya sendiri yang mimpin Pak. Saya karantina semua tim IT di 8 LSBU beserta tim IT di Pusdatin, Pusdatin Kementerian PUPR, tim IT LPJK, dan tim IT OSS Pak, pengembangnya OSS dari Indosat itu. Saya karantina Pak hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, dan alhamdulillah 5 hari kami karantina, semua proses integrasi API sudah klik Pak, sudah clear. Jadi tinggal kemarin sudah diuji coba bahwa sesuai amanat di pasal 102 PP 05 bahwa semua pemohon itu harus mengunggah berkas permohonannya melalui OSS, dilampiri semua dokumen persyaratan. Itu kalimat yang ada di pasal 102. Jadi interface-nya, gerbangnya itu semuanya melalui OSS Pak. Jadi pada saat penutupan karantina kemarin, hari Selasa itu sudah kita uji coba dari UMKU itu portal perizinan PUPR, hak akses yang diberikan oleh OSS di masing-masing kementerian lembaga, dicoba pemohon melalui UMKU sudah bisa mengalir ke SIKI sudah bisa mengalir ke Simpan, sudah bisa mengalir ke SIMPK, dan sudah bisa mengalir ke SBU Pak. Nah, hanya belum ada kemarin notifikasi kepada pemohon, karena pelaku usaha itu taunya hanya OSS saja Pak. Jadi beberapa aplikasi itu kan sudah kita tanamkan di dalam UMKU Pak, kita tanamkan di dalam OSS. Jadi yang tahu pemohon sekali lagi hanya OSS. Pemohon tidak tahu ketika masuk memohon KBLI di sektor konstruksi, dia akan dibawa lari kepada aplikasi SIKI, kepada aplikasi Simpan, kepada aplikasinya LSBU, pemohon tidak tahu. Jadi sekali lagi, proses kemarin sampai dengan Selasa, uji coba sudah berhasil Pak. Hanya tinggal pertama notifikasi, karena pemohon tahunya OSS belum bisa memberikan notifikasi kepada pemohon atas kekurangan dokumen permohonannya Pak. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, UMKU ini akan di-up di dalam OSS. Jadi kemarin itu uji coba, UMKU itu masih bahasa IT Pak, sudah real time tapi belum ditanamkan di dalam OSS. Lah, untuk menanamkan di dalam OSS itu awalnya dari Pak Direktur Pengembangan Kementerian Investasi harus menunggu izin dari Menko. Terus kami desak waktu itu, kami ajak ngopi bareng juga Pak Direktur, Pak Kabitnya di BKPM, sepakat direncanakan tanggal 4 Pak. Jadi ketergantungannya hanya tinggal di OSS, karena ketepatan kementerian lembaga yang mengampu sesuai PP 05 itu ada 16 Pak, termasuk yang disampaikan oleh Pak Rizal tadi, sektor PUPR itu ada 1 lampiran dengan 68 plus 2 KBLI plus 5 KBLI untuk usaha orang perorangan, karena di OSS itu kan outputnya nanti KBLI Pak. Sementara KBLI sama dengan subklasifikasi, tetapi di sana kan tidak ada kualifikasinya Pak. Kualifikasi itu produk dari LSBU, kemudian produk LSBU itu menjadi logo Garuda Pak. Jadi sertifikat badan usaha yang ditanamkan di dalam sertifikat standar di OSS. Sekali lagi dari proses ini, pertama notifikasi dari OSS belum ready, kemudian janjinya OSS itu akan menuntaskan tanggal 4 November nanti Pak, dan sekaligus akan di-up UMKU tadi, di-up di dalam aplikasinya OSS. Kalau itu sudah di-up di OSS, semua LSBU itu sudah bisa beroperasi. Jadi API sudah diberikan hari Selasa kemarin ke 6 LSBU, kemudian hari Rabunya itu kita uji coba 2 LSBU lisensi 0708 juga sudah mengalir Pak. Kemudian kembali ke kecepatan penanganan, betul kami akui dengan kondisi yang kami sampaikan tadi,
kami informasikan Pak Adi, sekaligus di sini juga hadir beberapa AKBU, mohon dengan sangat ketergantungan layanan sertifikasi ini ada di para AKBU atau asesor badan usaha. Jadi dari 1032 plus 253 asesor yang sudah RCC, itu hanya 568 saja asesor yang aktif, Pak. Sementara 568 asesor yang aktif ini, target kami adalah per hari 568 badan usaha, 568 dokumen, artinya satu asesor bisa menyelesaikan dokumen satu hari, ternyata juga masih belum bisa sesuai target kami. Sekali lagi kami menghimbau kepada seluruh asesor yang ada di sini, mohon mau menerima tugas dari BCKW maupun dari LPJK, Pak. Jadi ngacung saja, angkat tangan saja di grup itu, maka akan diberi tugas supaya cepat mengalir, Pak. Karena sekali lagi kapasitas produksi kami itu per bulan hanya 1.700, sementara permohonan itu per bulan 10.000, Pak. Nah, saat ini masih ada tumpukan 8.000 permohonan. Sebetulnya itu bisa kami selesaikan 30 hari, sekali lagi sampai 2 minggu yang lalu dari handphone saya sendiri, saya minta kesediaan para seluruh asesor. Mas Ibnul mungkin nerima WA dari saya itu kan, seluruh asesor termasuk Pak Edi, Pak Fitri pun juga kami WA, Pak, supaya mau membantu percepatan ini, karena sekali lagi juga ada potensi di APBN itu kan bisa terbayar untuk yang dikerjakan tahun 2021, Pak. Jadi kami nggak pengen asesor melaksanakan di tahun 2021, kemudian dia sampai dengan 17 Desember belum melaporkan hasilnya. Nah, ini nggak akan bisa terbayar, Pak. Walaupun uang tidak seberapa besar, tapi mohon sekali lagi ada tambahan, karena itu bagian dari administrasi kami. Saya yakin Bapak Ibu semuanya rekanan pasti tahu, kalau melampaui batas akhir serapan 17 Desember kan pasti asesor tidak bisa terbayar, Pak. Nah, kami harapkan semuanya itu bisa selesai sebelum 17 Desember dari 8.000 tumpukan yang sudah terdistribusi ke seluruh asesor itu 6.000 sekian. Jadi masih hanya tinggal 2.000 badan usaha saja, Pak, sampai dengan tadi malam, karena ketepatan tadi pagi kami rapat Monef sampai pas Jumatan tadi, termasuk membahas kesediaan asesor ini. Kemudian yang terakhir Pak Adi tadi menyampaikan beririsan memang antara hidup matinya asosiasi di masing-masing tingkatan dengan jumlah keanggotaan. Saya sepakat, Pak, untuk itu di Kepmen 559 itu banyak sekali, Pak, peningkatan biaya sertifikasi dari yang sebelumnya tarif resmi oleh LPJKN maupun LPJKP, bahkan untuk kualifikasi besar itu mahal sekali, Pak. Saya pernah membuat ilustrasi untuk diri saya sendiri, kalau dulu ngurus di LPJKN itu paling hanya dengan KTA paling tidak lebih dari 40 juta, nantinya bisa mencapai 100 juta lebih, Pak. Jadi itu Kepmen 559 yang disepakati oleh semua asosiasi, Pak. Hanya kami titip satu, Pak Adi, beserta seluruh Bapak Ibu semuanya, mohon paradigma teman-teman itu juga dirubah, Pak. Karena selama ini selalu pakai teori kebelet, Pak. Kalau sudah ada tender, sudah tayang, baru ngurus, Pak. Lah ini kan paradigma yang nggak bener gitu loh. Masa iya sih harus selalu kita budayakan, kita wariskan kan gitu. Sudah daerahnya lagi, Pak, pakai teori kebelet ini. Jadi undang-undangnya sudah ada, peraturannya sudah jelas, semua pakai tender juga sudah kelihatan, disirup, sudah bisa dilihat kapan tender. Harapan kami juga ini bagian move on yang kami maksudkan tadi, Pak Adi, tidak lagi menggunakan teori kebelet, lah sudah tayang baru mau ngurus perpanjangan, baru mau ngurus tambahan tenaga kerja, SKA, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa kami berikan, Pak Adi. Terima kasih Pak AG. Ini memberikan pencerahan kita semua. Jadi tadi disampaikan Pak AG, 4 November mudah-mudahan ini menjadi hari baik bagi kita semua. Kemudian juga ini peran serta teman-teman asesor
badan usaha. Kebetulan saya juga asesor badan usaha juga. Ini menjadi sangat penting untuk mensukseskan ini. Kemudian juga yang terakhir tadi sampaikan Pak Age bahwa ini kebiasaan lama kita memang ini Pak Age, teori kebelet ini. Nah ini saya kira ini sekarang sudah memang harus kita rubah dengan kondisi sudah tidak seperti dulu lagi dan tidak mungkin lagi kita dengan menggunakan teori kebelet ini. Nah, untuk selanjutnya kami buka karena Pak Age juga waktunya sangat terbatas. Diskusi yang lain, monggo kami persilahkan dari floor. Pak Ibnu mungkin bisa dibuka chatnya, Pak Ibnu. Atau dari monggo teman-teman yang mau raise hand, atau dari Pak Adi, Pak Ketua Adi Purwoto. Monggo Pak Adi kalau masih standby. Bisa memberikan komen, Pak Adi Purwoto. Atau dari Pak Alyas. Kalau masih standby, Pak Alyas, monggo. Ya. Atau teman-teman yang lain, kami persilahkan untuk raise hand ya, biar nanti bisa di open mic. Monggo Bapak Ibu yang mau memberikan masukan atau ada pertanyaan terkait dengan tema yang sudah kita sampaikan. Tadi sudah banyak pencerahan dari Pak Agus dan itu yang memang Pak Agus ini menjadi inspirasi Pak sesuai dengan tema kita. Jadi pencerahan-pencerahan bahwa teman-teman harus melakukan proses di awal, jangan sampai dengan dalam tanda kutip tadi sampai Pak Agus ngomong kebelet gitu ya. Ini kan sesudah menjadi sebuah ini ya budaya yang juga tidak baik bagi manajemen perusahaan. Atau Mungkin Pak dari Sinul. Pak Rijal dari bisa menambahin. Ya, monggo. Pak Agus mungkin saya ada pertanyaan Pak sedikit Pak. Kapan hari di tanggal 5 Oktober itu kan sebenarnya sudah launching ya, terus terkait dengan OSS. Tapi tadi sudah banyak digambarkan oleh Pak Agus terkait dengan apa akan dilakukan proses OSS itu tanggal 4 November ya. Mungkin mudah-mudahan itu bisa terrealisasi dengan baik dan tentunya pada saat ini juga asosiasi sudah tidak punya kewenangan lagi untuk melakukan proses baik khususnya SBO ya karena apa pemberhentian proses penurunan status sudah tidak diberikan kepada asosiasi. Mungkinkah di tanggal 4 November itu sudah jelas-jelas nanti LSBU bisa beroperasional, Pak? Mohon pencerahannya, Pak, biar nanti yang hadir di sini itu lebih plong lagi dapat pencerahan dari Pak Agus. Terima kasih Pak Agus sebelumnya. Ya. Izin langsung saya jawab Pak Irwan. Bisa langsung saya jawab Pak Irwan? Monggo. Ye, Mas Ibnul. Nggih, Saya Agus. jadi asesor itu bareng itu guru saya Pak Fitri, Pak Edi, sak kelas sak bangku dengan Mas Ibnul ini waktu ikut pelatihan asesor itu. Jadi Mas Ibnul, ini termasuk informasi yang terupdate dapat kami sampaikan ke segenap Bapak Ibu semuanya bahwa sudah naik ke Pak Sekjen tadi habis Jumatan surat edaran Pak Menteri Pak. Karena yang mengawali itu adalah Pak Menteri, tugas tambahan LPJK, boleh melakukan sertifikasi pada masa transisi itu Pak Menteri, yang mengakhiri kan Pak Menteri Pak. Habis Jumatan tadi sudah naik ke Pak Menteri Pak. Di dalam SE Pak Menteri terencanakan di sana, sudah diparap semuanya pengurus, bahwa tim transisi berencana akan menghentikan semua layanan itu pada tanggal 5 November, Pak. Jadi sekali lagi semua tim transisi akan menghentikan permohonan masuk itu pada tanggal 5 November. Amanat SE Menteri 02, tim transisi itu berakhir ketika sudah terregister LSBU dan LSP sesuai ketentuan perundang-undangan. Seperti yang kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, sampai dengan hari ini sudah terregister 8 LSBU dan sudah terregister 4 lisensi LSP dari 25
rekomendasi lisensi yang kami berikan. Jadi kami tidak harus menunggu sampai dengan 31 Desember. Mudah-mudahan minggu depan, Senin Selasa bisa ditandatangani Pak Menteri. Sekali lagi tanggal 5 November kami rencanakan kami mengakhiri berkas masuk di tim transisi. Tanggal 5 itu sesuai dengan surat BKPM, janji mereka akan up UMKU itu tanggal 4 November, Pak. Jadi hanya kami spare 1 hari saja. Tentu Senin, Selasa, Rabu menjadi hari-hari yang berat bagi kami untuk terus harmonisasi dengan Kementerian Investasi, BKPM selaku pemegang OSS. Jadi mudah-mudahan bisa, karena sudah di LSBU semuanya sudah siap, Pak, aplikasinya untuk memberikan layanan. Terkait dengan tadi sedikit informasi di menu UMKU di portal perizinannya PUPR, itu juga kami tambahkan slot, Pak. Semua pelaku usaha itu harus tergabung di asosiasi apa, dan dia minta layanan sertifikasi melalui LSBU mana. Itu juga menjadi choice, Pak, pilihan di aplikasi UMKU yang ditanamkan di OSS nanti. Mungkin itu tambahan Mas Ibnul. Terima kasih banyak Pak Agus pencerahannya. Terima kasih Pak Agus nih tadi juga mencerahkan kita semua bahwa semua pemohon harus tergabung dalam asosiasi. Artinya kita masih diberi wadah ruang untuk bersama-sama kita dalam rangka pembinaan anggota kita. Yang lain kami persilahkan, mungkin dari Pak siapa itu? Bentar. Atau dari Pak Rizal mungkin ada komen, Pak. Monggo kalau ada Rizal, Pak Rizal dari Jatim. Kita juga berharap nanti Jatim sering-sering ngopi bareng ini, Pak. Biar kita plong gitu, Pak. Ya, baik, terima kasih. Ngopinya ngopi betulan, Pak. Jangan ngopi virtual, Pak. Kalau dengan Pak Rizal ini harus serius, Pak, gitu. Di Kadin Institute ini. Siap. Nah, saya ngeteh, Pak. Nah, sambil ngerokok, Pak. Monggo Mas Rizal. Matur nuwun sangat. Ini tadi yang dijelaskan Pak Agus, saya rasa sudah jelas masalah kebutuhan tadi, sudah dipikirkan jalan keluarnya. Bahkan ini tadi informasi habis Jumatan, berkas sudah naik ke Pak Menteri, sehingga apa yang menjadi pertanyaan kawan-kawan itu sudah jelas dan gamblang. Yang menjadi permasalahan adalah, kalau tidak salah LSBU yang lolos kan baru 5, Pak Agus ya. 5, dan asosiasi jasa konstruksi dan konsultan ini kan mungkin agak banyak. Nah, nanti yang terjadi adalah, tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Agus, bahwa asosiasi yang mempunyai LSBU tapi yang belum lolos, berarti harus bergabung di LSBU yang sudah lolos di LPJK. Itu memang jawaban yang sangat jelas dan gamblang. Saya rasa mungkin di sore hari ini apa yang menjadi pemikiran kita sudah ada jawaban dari Pak Agus. Cuman tadi ada yang saya sampaikan tadi, pasca daripada LSBU nanti yang sudah lolos, itu adalah aturan PP nomor 5 tahun 2021 pasal 85 yang enggak tahu ini sudah keluar atau belum, tapi ini sudah akan beredar, yang seperti tadi saya sampaikan, akan terjadi delusi masyarakat jasa konstruksi kurang lebih yang lolos adalah 30%, karena aturan-aturan yang sangat ketat dan persyaratan-persyaratan yang cukup berat, itu yang harus kita pikirkan ke depannya. Saya rasa itu yang harus kita pikirkan di dalam kompromi ini. Mungkin ini tidak bisa selesai di dalam forum ini. Kami berharap Kadin Jawa Timur nanti kita siap memfasilitasi bagaimana memikirkan pasca PP yang akan keluar ini. Yang saya sampaikan tadi. Kalau yang tadi dijelaskan Pak Agus itu mungkin kita sudah diberi kesempatan 1 tahun mungkin mulai awal 2020 dan sudah berproses. Dan alhamdulillah sore hari ini sudah dijelaskan Pak Agus, sudah ada jalan keluarnya, walaupun dengan
bersusah payah, tapi yang kita pikirkan ke depannya adalah pasca daripada nanti keluarnya PP nomor 5 tahun 2021, di mana seperti yang saya sampaikan tadi, setiap subbidang harus ada penanggung jawab teknisnya, terus kemudian ada modal, terus kemudian apabila di dalam 3 tahun subbidang itu tidak mendapatkan pekerjaan, dia akan turun kelas. Nanti tidak menutup kemungkinan BUMN itu bisa punya kualifikasi K, kan gitu. Satu sisi Presiden mengeluarkan surat kemudahan berusaha, salah satunya perusahaan baru itu nggak usah deh dicantumkan modal karena itu hanya tulisan aja di notaris, kan begitu. Tapi kalau di dalam dunia konstruksi ini tidak bisa, dan itu harus dipenuhi betul. Dan itu ada di masing-masing bidang kalau nggak salah. Saya baca di PP-nya itu. Nah inilah yang harus kita pikirkan. Monggo nanti kapan saya siap memfasilitasi di Kadin dengan teman-teman Asosiasi Jasa Konstruksi untuk memikirkan permasalahan pasca sudah selesainya permasalahan LSPU dan LSP. Ada peraturan yang menghambat kita ke depan ini nanti. Nah, itulah tadi yang saya sampaikan itu gitu loh. Nah, seperti halnya saya juga berharap sahabat kita Mas Agus Gendro yang DNA-nya sama dengan kita selalu memberikan masukan, memberikan arahan tentang informasi-informasi yang berkembang di Jakarta, karena Kementerian PU ini terus update terus perubahan-perubahan aturannya ini gitu loh. Itu yang harus kita pikirkan. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Rizal. Ini mudah-mudahan nanti bisa kita di Jatim bisa kita lanjuti pasca ini jadi. Nah, ini juga pertanyaan menarik ini Pak. Mungkin dari teman-teman di Kafein ada Pak Agus mungkin juga Pak Agus Marcel barangkali ada pertanyaan. Ada yang raise hand juga itu, yang raise hand. Oh, Pak Adi Purwoto, monggo Pak Adi. Yang persilahkan Pak Adi. Monggo Pak Ketua, persilahkan. Masih mute Pak Ketua? Oh enggak, sudah enggak itu. Oh sudah enggak. Monggo Pak Adi, Pak Ketua. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya Pak Adi Prawito, yang saya hormati Pak Agus Gendro, sahabat kita dari LPBK, dan Pak Rizal yang selalu ketemu kalau ada acara rapat. Saya sama Pak Rizal ini proyek belum lelang kalah terus, tapi peraturan berubah terus Pak Rizal ya. Rekan-rekan semua tidak bisa saya sebut satu persatu ya. Sekarang pertanyaan saya sampaikan ke terutama Pak Agus ya, untuk mengantisipasi SE02 yang SBU-nya berlaku sampai Desember ya. Tadi Pak Agus Gendro mengatakan yang sekarang yang sudah masuk itu sekitar 10.000. Kalau dilihat dari jumlah anggota asosiasi anggota kontraktor di Indonesia ini bukan 10.000 lagi Pak Gus, mungkin bisa sampai 100.000. Ya, yang saya bayangkan waktu tinggal 2 bulan Pak. Terus terang aja ini banyak kepanikan dari anggota kita. Bisakah kira-kira dalam jangka waktu 2 bulan ini SBU bisa teratasi? Lebih-lebih di Jawa Timur tuh ada berita bahwa ada lelang ini loh Pak tahun 2021. Nah ini yang benar-benar harus kita antisipasi. Jangan sampai anggota kita ini nanti pas ada lelang SBU-nya masih belum selesai maupun kendala. Bahkan tadi Pak sudah menyatakan bahwa sekarang sudah diadakan pelatihan TPP, pelatihan asesor dan sebagainya untuk dalam hal SBU, sertifikat badan usaha. Tapi untuk sosialisasinya itu apakah cukup Pak dan dengan menanggulangi anggota kontraktor yang bukan lebih dari 100.000. Masih itu Pak. Ya mohon dari LPBK
harus ada deadline Pak, gitu Pak. Katakanlah sampai tanggal 20 Desember apabila itu sudah dilumpuhkan anggota yang mengurus SBU tidak bisa teruskan kita harus mengantisipasi dengan SE02 atau mungkin SE02 itu bisa diperpanjang. Saya kalau ini anggota saya banyak sekali Pak. Sekarang lagi transisi loh Pak. Kita bayangkan aja pada saat waktu itu normal, itu aja kita ngurus bisa sampai 1 bulan 2 bulan Pak. Ini masa transisi loh Pak, dengan anggota kita jumlahnya yang ratusan ribu, puluhan ribu gitu ya. 10.000 itu mungkin itu yang sudah yang baru-baru aja yang mau ngurus Pak, tapi yang sekarang menunggu itu sudah ribuan juga Pak. Saya lihat begitu Pak. Nah ini antisipasi nanti ke depannya tuh bagaimana Pak? Sudah kira-kira. Seandainya itu nanti pas Desember, menjelang Desember banyak SBU yang belum terrealisasi. Kira-kira gitu yang perlu kita pikirkan hanya itu aja Pak. Karena terus terang aja jangan sampai anggota kita nanti mendekati Desember mereka tidak bisa mengikuti pelelangan yang di Jawa Timur katanya ada pelelangan bidik di awal tahun 2022. Saya kira gitu aja. Ngopi barengnya ya kita bahas lah bagaimana gitu. Terima kasih masukan dari Kapeksindo Jawa Timur. Terima kasih Pak Ketua Kapeksindo. Ini upaya mitigasi nih Pak Age. Kira-kira apa nanti kalau misalnya terjadi hal-hal yang disampaikan Pak Ketua tadi? Apa yang akan kita lakukan? Apakah nanti perpanjangan lagi atau bagaimana? Monggo Pak Age. Terima kasih. Suaranya Pak Adi Purwoto agak kecil tadi. Jadi izin Pak Adi, sedikit data dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan tadi malam, ketepatan tadi malam saya mandu evaluasi layanan sertifikasi, itu SBU aktif 141.998 badan usaha Pak. Jadi sekali lagi SBU aktif, SBU yang masih berlaku itu 141.000 Pak. Nah, sementara di tahun 2018 itu hanya 138.000 dan di tahun 2020 itu hanya sama Pak, 139.000 sekian. Artinya ada peningkatan Pak. Jadi bisa kami pastikan Pak bahwa ketika proses tender nanti kompetitornya itu masih sangat sengit sekali Pak. Karena jumlah paket masih belum sebanding dengan jumlah pelaku usaha Pak. Karena jumlah badan usaha aktif sekali lagi itu masih lebih banyak saat ini daripada tahun 2018 maupun 2019 maupun 2020. Kemudian worst case-nya Pak, worst case-nya ketika memang banyak pelaku usaha yang masih belum bisa melakukan perpanjangan, apakah memungkinkan ada relaksasi, harmonisasi kami dengan LKPP given Pak, bahwa sekali lagi LKPP pasti akan minta relaksasi ketika memang jumlah penyedia belum mencerminkan kompetisi Pak. Jadi misal kata di Kabupaten A itu ada 100 paket, jumlah penyedianya hanya 100 juga, itu belum mencerminkan kompetisi Pak. Pasti akan minta relaksasi Pak. Tapi kalau tidak minta relaksasi, tidak minta kelonggaran, maka sudah bisa kita pastikan bahwa ketersediaan penyedia ini masih mencerminkan kompetisi. Dalam arti satu paket minimal ada mendekati dari 10 penyedia. Yang terakhir Pak Adi, bahwa SBU SK-SKT yang dinyatakan dapat digunakan sampai dengan 31 Desember itu hanya untuk tender tahun anggaran 2021 Pak. Kalau tender tahun anggaran 2022 yang dilelangkan di bulan November itu sudah tidak berlaku lagi Pak relaksasi. Jadi sekali lagi SE02 given Pak, relaksasi diberikan hanya untuk mengikuti tender tahun 2021 saja Pak Adi. Jadi kalau tahun anggaran 2022 tentu juga semua Pokja pasti akan minta SBU ya, SBU SKK yang masih berlaku sesuai berlaku normal Pak, bukan berlaku relaksasi by system yang hanya muncul di Siki tapi di barcode belum bisa tayang atau masih merah. Mungkin itu yang bisa kami berikan Pak Adi.
Ya, terima kasih Pak Agi penjelasannya. Tadi ini sudah cukup clear ya. Mungkin barangkali mungkin dari pertanyaan di chat ada yang bertanya juga terkait dengan hasil SBU, hasil masa transisi Pak Agi. Nasib untuk SBU transisi, apakah ada pengecualian atau tetap harus mengurus yang baru Pak Agi? Yang pertama dapat kami sampaikan bahwa sesuai SE Menteri PU nomor 10, LPJK tetap harus, bukan LPJK, tim transisi tetap harus menyelesaikan semua permohonan yang masuk. Jadi sekali lagi, semua yang sudah masuk, jumlah tumpukan yang kami sampaikan tetap akan diselesaikan oleh tim transisi karena itu jelas perintah di SE Pak Menteri nomor 10. Kemudian bagaimana dengan SBU, SK, SKT, kembali ke pasal 176 Pak, di PP 22, ketentuan peralihan menyatakan bahwa SBU, SK, SKT yang telah dikeluarkan sebelum ketentuan peraturan ini diundangkan, maka dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya. Itu PP Pak yang bilang, bukan LPJK, bukan saya. Di pasal 176 PP 22 Pak. Jadi itu Pak Irwan. Ya, terima kasih. Terima kasih, cukup jelas, cukup clear. Yang lain kami persilahkan. Mungkin ada pertanyaan. Pak Adi atau ini Pak Andi Sudarman, monggo Pak Andi, kami persilakan untuk membuka mic-nya, kami persilakan. Kita masih punya waktu kurang lebih 12 menit Pak Agi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Moderator, teman-teman dari Inkindo Jawa Timur. Saya dari Makassar ini Pak, dari Inkindo Sulsel. Kebetulan karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di sektor jasa usaha konsultansi itu di Sulsel pada umumnya 80% itu adalah kualifikasi kecil. Nah, ini ada kendala ini sedikit Pak AG mengenai masalah konversi dari SBU lama ke SBU baru. Yang sebelumnya itu misalnya untuk penanggung jawab untuk PJSKU yang lama itu adalah ahli muda, kemudian sekarang dengan PP nomor 5 ini berubah menjadi PJSKU-nya menjadi jenjang 6. Kalau jenjang 6 itu adalah tenaga terampil kalau yang dulunya itu Pak. Ya. Nah, padahal kalau selama ini kan database-nya tenaga itu kan kita di konsultan ada ahli muda dengan ahli madya dan ahli utama. Nah, tiba-tiba kita mesti mengadakan lagi tenaga terampil yang begitu banyak dengan adanya PJSKBU yang kita miliki. Ya, seperti itu kira-kira. Saya lihat tidak ini Pak, apalagi tidak linear ini konversinya ini. Mestinya kan penanggung jawabnya untuk PJSKBU itu adalah jenjang 7 yang dulunya ahli muda. Begitu Pak. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Andi. Monggo Pak Agi, ini terkait dengan pertanyaan tadi yang tidak linear tadi, dari jenjang 7 ke jenjang 6. Apakah ini menyulitkan atau ini memudahkan untuk ke depan? Yeah. Terima kasih. Izin jawab Pak Andi. Mohon maaf tadi agak putus-putus kalau kurang sempurna. Yang pertama benar bahwa penyetaraan pemberlakuan nanti itu harus sesuai dengan pemenuhan kriteria di pasal 85 yang sudah disampaikan oleh Pak Rizal tadi. Jadi yang dulu hanya PJT, PJK, sekarang ada PJSKBU. Kemudian terkait jenjangnya, bahwa di PP 05 maupun di Permen PU 06 given Pak, kalau untuk ahli itu jelas Pak, jenjang 9 atau ahli utama, ada ataunya Pak, jenjang 8 atau ahli madya. Lah, jenjang 7 atau ahli muda. Lah, kemudian yang belum ada, belum tersedia di pasar itu adalah jenjang 5 dan jenjang 6. Kita tahu dulu hanya ada 6 jenjang. Jadi SK itu muda, madya, utama, kemudian SKT itu tingkat 3, tingkat 2, tingkat 1, kemudian ke depan itu menjadi 9 jenjang.
Lah, konversi lagi disusun oleh teman-teman di Pasar Jumat, Direktorat Kompetensi. Ada beberapa dampak nanti Pak yang akan timbul karena merefer dari Kepres 08 tentang jenjang KKNI bahwa disyaratkan di sana untuk persyaratan dasar ahli itu harus S1 Pak. Jadi kalau dulu ada ahli dulu muda itu boleh dengan D3, D4, ke depan tidak boleh lagi Pak, bahwa ahli given harus S1 sesuai Kepres 08 yang mengatur tentang jenjang KKNI. Ini juga lagi kami harmonisasikan Pak, karena di lampiran 2 PP 14 itu masih boleh mensyaratkan Pak, karena kalau itu harus diberlakukan sesuai dengan SKKNI tentu juga berat sekali teman-teman untuk mendapatkan PJSKBU di jenjang 5 dan jenjang 6 Pak. Karena minimal di sana harus D1. Sementara kita tahu bahwa SKT kita itu lebih dari 30% adalah pendidikannya SMA atau SMK. Tetapi sekali lagi rujukan SKKNI merefer ke Kepres 08 form bahwa prasyarat dasar jenjang minimal KKNI itu diatur ahli itu minimal S1, kemudian untuk jenjang 5 dan 6 itu D3 Pak. Jadi itu yang bisa kami berikan Pak Andi, ada plus minusnya ketika diberlakukan konversi terkait jenjang KKNI nanti Pak. Ya, makasih Pak Agus ya Pak. Ya, terima kasih Pak Andi. Berikutnya ini dari Pak Joko Sarjono, Jogja Pak yang nggih. Monggo Pak Joko. Kami persilahkan Pak Joko. Pak Joko kami persilahkan. Selamat sore Bapak, selamat sore Pak. Nggih. Nggih, monggo Pak. Yang kami ingin menyampaikan ada keberatan kami di dalam kegiatan di konsultan Pak, bahwa SKT itu misalnya ya Pak, untuk di kegiatan sumber daya air itu ada SKT yang irigasi, ada sungai, drainase, pantai dan sebagainya, bendungan. Nah ini apakah tidak menjadi satu, jadi SKT-nya itu sumber daya air saja itu Pak. Saya kira demikian itu Pak yang kami sampaikan. Karena sehingga personel kami itu banyak sertifikat yang SKT-nya berbeda-beda dan orangnya harus banyak gitu loh Pak. Dan tentunya mereka pengalamannya juga personel itu juga sudah berpengalaman di bidang sumber daya air yang meliputi irigasi, drainase, sungai, rawa dan sebagainya. Tapi kalau terus diperinci jadi SKT-nya satu-satu Pak, irigasi sendiri, drainase sendiri, sungai sendiri, pantai sendiri, wah ini ya berat Pak kami gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Joko. Ini sebenarnya pertanyaan lebih ke bagaimana nanti di dalam pemenuhan SBU ini sebenarnya. Pada hari ini mungkin barangkali kita lebih banyak diskusi terkait dengan kendala-kendala tadi, proses-proses tadi yang ada di sisi ini LSBU ya, dan LSP begitu. Nah, tapi mungkin barangkali bisa di-insight dari Pak Age, barangkali tadi kenapa ini perlu harus ada beberapa ini. Mungkin singkat aja Pak Age, monggo Pak Age. Maaf Pak, tambahan itu juga disahkan dalam lelangan Pak itu Pak. Iya, nggih Pak Age. Jadi oke. Jadi memang hari ini kita coba fokus di masalah bagaimana nih proses yang tadi yang terhambat tadi, mungkin itu ya. Nah, itu sebenarnya lebih ke situ. Tapi monggo Pak Age, enggak apa-apa kita monggo Pak Age. Mungkin Ya, mohon maaf suaranya agak kecil sekali tadi. Sedikit nambahkan pertanyaan dari Pak Andi tadi yang sudah kami sampaikan terkait dengan konversi nanti Pak. Kita tahu bahwa SKK saat ini sertifikat itu terbit per subklasifikasi Pak. Jadi kalau dulu ada 5 klasifikasi, ke depan itu ada 8 klasifikasi atau bidang keilmuan Pak. Kemudian subklasifikasi dari masing-masing 8 klasifikasi itu bisa Bapak lihat di lampiran 2 PP 14 Pak. Subklasifikasinya given. Nah sekali lagi Pak, di sebelah di pedoman BNSP bahwa kedalaman kompetensi itu diukur sesuai dengan jabatan kerja Pak, bukan hanya subklasifikasi. Jadi kalau misal kata subklasifikasinya itu
dalam klasifikasi sipil, kemudian subklasifikasinya itu sumber daya air, jabatan kerjanya, karena ke depan SKK itu sekali lagi akan terbit sesuai jabatan kerjanya Pak, jabkernya Pak. Kalau klasifikasi kecil, subklasnya SDA, maka jabkernya itu ada 4 kalau tidak salah Pak. Jadi ada bendungan, ada irigasi, ada rawa, kemudian air tanah dan air baku. Jadi hampir sama kembali dengan subklasifikasi yang dulu Pak. Jadi lebih banyak lagi Pak jumlah jabker, ada 724 jabker sesuai dengan referensi dari BNSP, namun belum semuanya itu ada SKKNI-nya, beberapa masih ada SKK adaptasi, masih ada SKK khusus Pak. Ini yang masih dan terus dikembangkan, menjadi kewajiban juga bagi LSP untuk mengembangkan skema sertifikasi sesuai dengan acuan telusur sebagaimana kewenangan yang telah diberikan kepada LSP masing-masing per klasifikasi atau per bidang keilmuan. Mungkin itu Pak. Ya, terima kasih Pak Agi atas waktunya. Barangkali ini kita karena waktu sudah kurang 2 menit lagi, saya kira ini kita cukupkan sekian karena Pak Agus Gendroyono juga mau boarding. Kami sampaikan terima kasih sekali Pak Agus Gendroyono atas insight-nya terkait dengan LSP dan LSBU kita. Kemudian juga terima kasih kami sampaikan kepada Pak Rizal dari Kadin Jatim. Dan kami tunggu Pak nanti acaranya untuk bagaimana kita menyamakan visi, kemudian juga ngopi-ngopi di Kadin dengan teman-teman yang lain dalam rangka kita menyikapi jasa konstruksi yang tadi disampaikan selalu berubah, dan ini akan kayaknya juga ini menjadi habit kita untuk bagaimana kita bisa beradaptasi. Dan kami semua yakin tadi dengan apa yang disampaikan Pak Age bahwa perubahan ini akan menjadi lebih baik. Dan tadi kalau disampaikan data-data sejauh mana data dari permohonan yang ada, kemudian juga terkait dengan penyediaan paket, ini tentunya nanti ada kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan berdasarkan data-data yang ada tersebut. Jadi ini barangkali saya tidak menyimpulkan banyak hal terkait dengan diskusi pada pagi hari ini, siang hari ini, tapi dari apa yang sudah disampaikan narasumber dari Pak Age maupun Pak Rizal, saya kira bisa memberikan gambaran, memberikan pemahaman kita semua sejauh mana proses yang ada sebenarnya, kemudian apa yang menjadi kendala-kendala dan optimisme kita. Mudah-mudahan Pak Age dan tim di LPJK senantiasa diberi sehat, diberi kekuatan untuk menjalankan misi mulianya, sehingga ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita di jasa konstruksi ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Age, Pak Rizal, terima kasih. Dan kepada teman-teman semua yang sudah rawuh pada acara Cafe in Time pada sore hari ini, kami sampaikan bahwa Cafe in ini adalah media diskusi kita terkait dengan masalah-masalah aktual yang biasanya hadir pada 15.15 sore jam Jumat. Ini kita hadir agak ke depan karena tadi Pak Age ada jadwal lain di jam 3. Demikian pertemuan pada sore hari ini kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.